Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat titik koma, kembali lagi kami hadir di hadapan Anda untuk menyajikan kisah nyata dan juga kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, kisah misteri nyata yang akan kami sampaikan adalah pesugihan anjing ngepet. Pesugihan ini sama halnya dengan pesugihan babi ngepet, hanya saja berbeda bentuknya. Sedangkan peralatan dan kegiatannya sama saja. Dan yang menjadi incarannya adalah uang dan barang-barang berharga. Sedangkan nama dan lokasi dalam cerita ini semuanya saya samarkan, dengan tujuan menjaga nama baik mereka. Nah, seperti apa kisahnya? Tonton terus videonya. Sebut saja saya Wawan. Cerita ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri saat di kampung kami dilakukan ronda keliling secara bergantian. Seingat saya, kejadian itu bertepatan dengan krisis moneter sekitar tahun 98. Dengan adanya peristiwa itu, banyak perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar. Dan kejahatan pun terjadi di mana-mana. Banyak orang mengalami putus asa dalam mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seseorang itu tidak kuat imannya, maka ia akan mengambil jalan pintas. Pada malam itu, seluruh warga kampungku diundang oleh Pak RT untuk datang ke rumahnya. Berdasarkan undangan, ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh Pak RT. Semua warga pada bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mengapa kita dikumpulkan di rumah Pak RT? Tanya seorang warga kepada saya. Saya pun juga tidak tahu hal penting apa yang akan disampaikan oleh Pak RT. Jawabku kepadanya. Tak lama dari itu, Pak RT pun berkata kepada kami yang hadir pada malam itu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang bersedia hadir pada malam hari ini. Adapun hal penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya mendapatkan instruksi dari Pak Lurah, diharapkan kepada seluruh warga dapat melakukan kegiatan ronda keliling di kampung kita. Karena akhir-akhir ini banyak warga di kampung kita mengeluh mengenai kasus pencurian. Biasanya mereka kehilangan benda berharga dan juga uang. Sedangkan untuk jadwal ronda keliling akan kita mulai pada hari Senin malam Selasa besok. Ronda dilakukan secara bergilir, setiap regu terdiri dari 6 orang. Dan Pak RT juga menjelaskan ada salah seorang warganya yang sangat tertutup dan tidak suka bergaul. Sebut saja namanya Bapak Andi. Dia adalah ex-karyawan di sebuah perusahaan tekstil. Sejak beliau di PHK, beliau membuka usaha toko kelontong di salah satu daerah ternama. Keesokan harinya, saat pembagian jadwal ronda keliling sudah disebar, ada salah satu teman saya yang sangat penakut. Wan, kita dapat jadwal malam Jumat loh, kata teman saya sambil menunjukkan jadwal ronda. Lah terus kenapa kalau dapat giliran malam Jumat? Jawabku kepadanya. Apa nggak bisa diubah lagi ini jadwalnya? Tanyanya lagi kepadaku. Alah, bilang aja kamu takut.
Kamu nggak perlu khawatir, kan ada aku. Lagian kan ronda ini udah kewajiban kita sebagai warga lingkungan untuk menjaga keamanan kampung kita, kataku sambil menepuk-nepuk pundaknya. Setelah beberapa minggu kami melakukan ronda, alhamdulillah kampung kami sudah mulai aman. Tidak ada lagi warga yang mengeluh kehilangan uang ataupun barang berharga milik mereka. Suatu malam saat saya mendapatkan giliran ronda, sekitar pukul 2, kami dikejutkan oleh seekor anjing yang mengendus-endus di pinggir rumah warga. Kami mencoba mengusir anjing itu. Sekilas anjing itu menoleh ke arah kami. Lalu anjing itu pun lari ke arah kegelapan malam. Pada saat itu tidak ada yang kami curigai terhadap anjing itu. Kami hanya berpikir kalau anjing itu adalah milik warga kampung sebelah yang sedang mencari makan. Keesokan harinya, kami mendengar kabar dari Pak RT bahwa telah terjadi kemalingan di kampung sebelah. Emang di sana tidak ada ronda keliling ya, Pak? Tanyaku kepada Pak RT. Ada, tapi yang namanya maling kan sudah membaca situasi dan kondisi sebelum dia melakukan aksinya, jawab Pak RT kepada kami. Mungkin malingnya dari salah satu warga itu, Pak, kataku kemudian. Hus, kita tidak boleh sembarangan menuduh, jawab Pak RT lagi kepada kami. Beberapa minggu dari kejadian tersebut, terjadilah apa yang kami khawatirkan. Kini, kampung kami pula yang mengalami kemalingan. Dengan modus yang sama di salah satu rumah warga seorang pengusaha. Kebetulan pada saat itu bukan jadwal saya ronda. Disinilah kecurigaan kami mulai terungkap. Ternyata pada saat kejadian tersebut ada salah satu warga kampung kami yang melihat seekor anjing mengendus-endus di sudut rumah warga yang kehilangan. Kalau tidak salah, kejadian itu sekitar jam 12 malam. Kebetulan pada saat itu dia baru pulang kerja. Mendengar hal itu, saya coba datang ke rumah warga yang melihatnya untuk mendapatkan informasi dan kebenaran ceritanya. Apakah ia melihat anjing dengan ciri-ciri sama dengan apa yang kami lihat pada waktu itu? Kamu beneran melihatnya ya? Tanyaku kepadanya. Bener, Wan. Aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Aku lihat anjing itu mengendus-ngendus di sudut rumah Bapak yang kehilangan itu. Jawabnya kepadaku. Ciri-ciri anjing yang kamu lihat waktu itu seperti apa? Tanyaku lagi karena semakin penasaran. Kalau nggak salah, warna tubuhnya keabu-abuan, Wan. Jawabnya lagi. Berarti benar, itu anjing yang waktu itu kami lihat waktu ronda. Karena ciri-ciri warna tubuhnya sama, kataku lagi. Setelah mendapatkan penjelasan itu, kami pun mengatur strategi saat ronda. Kami berpencar dan mempersiapkan pengepungan terhadap anjing misterius itu. Kami membagi menjadi 2 kelompok. 3 orang ke arah wetan, dan 3 lagi keliling ke arah kulon. Masing-masing dari kami membawa potongan bambu sepanjang 1 meteran, dan kaleng kecil kosong dengan pemukulnya. Nanti kaleng itu kami gunakan untuk kode kalau anjing itu muncul. Setelah kami mempersiapkan semua alat itu, tak lupa kami berdoa
untuk mendapatkan perlindungan dan kelancaran dalam bertugas. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti jatuh juga. Sepandai-pandai kita menutupi kejahatan, suatu saat akan tercium juga. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Tetap di channel Titik Koma. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.